Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Salamah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan disimak. Oke, yang pertama ada berdirinya Bani Abbasiyah. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka yaitu Al-Zab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Bani Abbasiyah lahir tahun pada 750 Masehi. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah di Damaskus. Jadi pada waktu itu sejarah peralihan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah kepada dinasti Abbasiyah itu dilatar belakangi oleh suatu gerakan politik ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka adalah keluarga Nabi Muhammad yang terdekat. Ya. Dan pada saat itu Bani Umayyah itu sedang mengalami kemunduran. Oke, selanjutnya ada khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah itu ada 10. Yang pertama ada Abu Abbas As-Saffah, yaitu merupakan khalifah yang pertama pemerintahan Abbasiyah. Dia diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintah Muawiyah. Tertangkapnya Ibrahim membuat Abdullah harus berangkat ke Kufah bersama-sama dengan pengikutnya secara rahasia. Terus pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khorasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Setelah itu dia mengalahkan Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Lalu khalifah yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah, yaitu menggantikan saudaranya Abu Abbas As-Saffah. Pertama kali dilakukan khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dilantik menjadi khalifah adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga antara hakim, kepala polisi rahasia, kepala jabatan pajak, dan kepala-kepala dinas lainnya. Selama pada periode ini nih Abu Ja'far Al-Mansur, kehidupan masyarakat itu berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur, yaitu dilantik sebagai khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya. Jadi dia Muhammad Al-Hadi ini anaknya Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Al-Hadi ini dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri pada saat itu sangat stabil dan tidak ada satu pergerakan penting dan signifikan di masanya. Ya. Terus Muhammad Al-Hadi ini meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi setelah memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Lalu khalifah yang keempat yaitu Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi yang dilantik sebagai khalifah setelah ayahnya wafat. Pada masa itu terjadi pemberontakan oleh Husain bin Ali bin Husain bin Hasan bin Ali di Mekah dan Madinah yang menginginkan agar pemerintahan berada di tangannya. Namun Al-Hadi mampu menaklukkan dalam perang Fak pada tahun 785 Masehi. Musa Al-Hadi ini meninggal pada tahun 786 Masehi. Selanjutnya ada Harun Ar-Rasyid, yaitu khalifah yang kelima.
Harun ar-Rasyid ini dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Dia telah melakukan penyerbuan dan penaklukan negeri Romawi pada saat baru berumur 20 tahun. Dia pun dikenal sebagai sosok yang takwa dan takut kepada Allah dalam segala perkara. Pada masa pemerintahannya adalah masa yang sangat tenang dan stabil. Hanya ada beberapa pemberontakan kecil yang tidak berarti apa-apa. Harun meninggal pada tahun 193 Hijriah atau 808 Masehi setelah memerintah selama 23 tahun. Lalu khalifah selanjutnya yaitu Muhammad Al-Amin. Jadi kan Harun ar-Rasyid ini mempunyai dua anak, yaitu Muhammad Al-Amin dan Al-Makmun. Cuman yang dijadikan khalifah sama bapaknya itu Muhammad Al-Amin, sedangkan saudaranya yaitu Al-Makmun menjadi Qasim. Al-Amin diberi kekuasaan di Irak, sedangkan Al-Makmun di Khurasan. Pada suatu ketika ada salah seorang menteri Al-Amin yang mendorongnya untuk mencopot posisi putra mahkota dari adiknya dan memberikan kepada anaknya yang bernama Musa. Lalu Al-Amin termakan tipuan ini dan Al-Amin segera memberontak. Pada tahun 810 Masehi, Al-Amin mengirimkan 2 pasukan untuk memerangi saudaranya, namun berhasil dihancurkan oleh Thohir bin Husain, yaitu panglima perang dari saudaranya Al-Makmun. Terus Al-Amin ini sendiri dikenal sebagai seorang yang suka berfoya-foya serta banyak melalaikan urusan negara, sehingga setelah 5 tahun ia memerintah, kekhalifahannya digantikan oleh Abdullah Al-Makmun, saudaranya. Lalu selanjutnya ada kekhalifahan Abdullah Al-Makmun. Pada masa pemerintahannya banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Pertama adalah pemberontakan Baghdad dan penunjukan Ibrahim Al-Mahdi sebagai khalifah. Yang kedua ada Al-Khurramiyah. Yang ketiga adanya fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, pada masanya dia tidak menjadikan anaknya Al-Abbas untuk menggantikan dirinya. Dia malah mengangkat saudaranya Al-Mu'tasim karena bisa melihat bahwa Al-Mu'tasim ini lebih memiliki banyak kelebihan dibandingkan anaknya. Setelah kekuasaan selama 20 tahun, Al-Ma'mun meninggal pada tahun 218 Hijriah. Lalu disambung dengan Khalifah Abu Ishaq Al-Mu'tasim yang dimana diwasiatkan oleh Al-Makmun ya. Terus adapun peristiwa yang penting pada zaman pemerintahannya adalah gerakan Babi Al-Khurami, penaklukan yang dilakukan oleh Abu Ishaq Al-Mu'tasim pada pemerintahannya adalah penaklukan Al-Muriyah, yang mana banyak perbuatan yang melampaui batas kesopanan. Kemudian setelah memerintah selama 9 tahun, Abu Ishaq Mu'tasim meninggal dunia pada tahun 227 Hijriah. Selanjutnya ada kekhalifahan yang ke-9 yaitu Harun Al-Wathiq. Dia adalah Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim, menjadi khalifah setelah ayahnya Mu'tasim pada tahun 227 Hijriah. Harun Al-Wathiq ini meninggal pada tahun 223 Hijriah setelah memerintah selama 5 tahun. Selanjutnya ada kekhalifahan yang terakhir yaitu Ja'far Al-Mutawakkil. Ja'far Al-Mutawakkil adalah salah seorang yang melarang dengan keras pendapat yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada masa pemerintahannya, orang-orang Romawi ini melakukan penyerangan di Dimyat, Mesir. Al-Mutawakkil dibunuh oleh anaknya yang bernama Al-Muntasir pada tahun 247 Hijriah. Yang selanjutnya ada faktor-faktor kemajuan Bani Abbasiyah. Faktor-faktornya itu ada 2. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor sosiografi. Faktor politik meliputi yang pertama pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. Yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Makmun pada tahun 827 Masehi. Terus lalu yang kedua itu ada faktor sosiografi yang meliputi 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat.
Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Dalam perkembangan pada masa Bani Abbasiyah itu ada dua perkembangan. Yang pertama itu kemajuan ilmu-ilmu agama, yang kedua itu kemajuan filsafat dan sains. Kemajuan ilmu-ilmu agama. Yang pertama ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir pada masa ini berkembang pesat karena sangat dibutuhkan, terutama oleh orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Mereka membutuhkan makna dan penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran pun berkembang tidak hanya dengan penafsiran makna, tetapi juga penafsiran bil al-mansur dan bil ar-royi. Terus apa sih tafsir bil al-mansur dan tafsir bil ar-royi? Kalau tafsir bil al-mansur adalah tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul, dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Terus jadi yang dimaksud dengan tafsir bil al-mansur adalah keterangan atau penjelasan yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang diambil dari beberapa ayat Al-Quran itu sendiri. Sedangkan tafsir bil ar-royi adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya itu mufasir, hanya berpegang kepada pemahaman sendiri. Pengambilan kesimpulannya didasarkan pada logika semata. Jadi tafsir bil ar-royi ini didefinisikan sebagai upaya menyikap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan dengan mengapresiasi eksistensi akal. Yang kedua itu ada ilmu hadis. Pada masa ini kajian hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran berkembang dengan cara menelusuri keotentikan atau sahih hadis. Pada masa sebelumnya belum ada pembukuan hadis secara formal seperti Al-Quran. Oleh karena itu, sejarawan menganggap masa pembukuan hadis secara sistematika itu dimulai pada zaman Daulah Bani Abbasiyah. Terus diantaranya kitab-kitab hadis yang berhasil disusun adalah kitab hadis Kutub As-Sittah ya, yang disusun oleh 6 ulama, yaitu yang pertama ada Imam Muslim, yang kedua ada Imam Bukhari, yang ketiga ada Imam Tirmizi, yang keempat ada Imam Ibnu Majah, yang kelima ada Imam Nasa'i, yang keenam ada Abu Daud. Yang ketiga ada ilmu kalam. Peran ilmu kalam pada saat itu sangat besar untuk membela Islam dari paham-paham Yahudi dan Nasrani. Jadi ilmu kalam tidak semata mengembangkan pemikiran agama saja, tetapi mengembangkan pemikiran sosial, politik, dan mengembangkan pemikiran umat agar tidak statis baik bidang agama maupun bidang kemasyarakatan. Yang keempat ada ilmu fikih. Pada masa ini berkembang dua cara dalam mengambil hukum fikih, yaitu yang pertama ahal al-hadis, aliran yang berpegang teguh pada nas-nas Al-Quran dan hadis. Mereka menghendaki hukum yang asli dari Rasulullah dan menolak hukum menurut akal. Permukaan aliran ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pengikut Sufyan Ats-Tsauri. Lalu yang kedua ada ahal ar-ro'i, aliran yang menggunakan akal pikiran dalam mengistinbatkan hukum di samping memakai Al-Quran dan hadis. Aliran ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan fuqaha. Terus yang kelima ada ilmu tasawuf. Di samping ilmu fikih, pada masa Abbasiyah juga muncul dan berkembang ilmu tasawuf. Ilmu ini telah memberi pengaruh yang besar bagi kebudayaan Islam. Apa sih ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu adalah cabang dari agama Islam dan sebuah program studi yang mempelajari tentang kebudayaan Islam serta pengembangan diri melalui spiritualitas dan ketakwaan. Lalu yang B, kemajuan filsafat dan sains. Kan yang pertama tadi perkembangan ilmu-ilmu agama. Nah yang kedua ini ada kemajuan filsafat dan sains. Yang pertama itu ada filsafat dan perkembangan zaman Abbasiyah. Filsafat berkembang pesat pada Daulah Abbasiyah, terutama pada masa Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid. Karena pada saat itu kitab-kitab filsafat, khususnya Yunani, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
pada ilmuwan muslim tidak mengambil filsafat Yunani secara keseluruhan, akan tetapi mengadakan perubahan dengan disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam sehingga menjadi filsafat Islam. Ya, terus yang kedua ada kemajuan sains dan teknologi. Itu ada ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu astronomi, dan ilmu matematika. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.